saya perlu bicara sama kamu. Apalagi sih, Bim? Sudah berapa kali saya bilang, jangan ganggu saya lagi. Kamu juga jangan memperpanjang daftar kesalahan kamu. Saya semakin benci sama kamu, tahu? Untuk apa sih kamu ngejar-ngejar wanita yang gak suka sama kamu? Kamu sendiri ngapain ngejar saya yang gak suka sama kamu? Ternyata kamu belum berubah, Bim. Saya masih berharap kamu bisa berubah pikiran, Bim. Kita bisa bikin perjanjian di sini, Bim. Saya akan menceritakan siapa diri saya sebenarnya. Dan kamu, setelah saya ceritakan semuanya, kamu harus bisa menjauh dari saya. Sebenarnya, Bim, kehamilan saya ini merupakan tragedi yang kedua buat saya. Sebelumnya saya harus menerima kenyataan hidup untuk melihat orang tua saya meninggal di kecelakaan pesawat. Bukan hidup saya, Ma. Gampang sekali Bimo bicara seperti itu terhadap Lydia, Ma. Atau bahkan Bimo tidak tahu kalau Lydia sangat mencintainya, Mama. Keterlaluan sekali dia, Ma. Keterlaluan. Saya nggak percaya kalau Bimo mencintai perempuan lain, Mama. Lydia, tenang sayang. Ini bukan akhir dari segalanya. Tapi dia ingin menikahi perempuan itu, Ma. Dan kalau sampai semua ini terjadi, saya nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap hidup Lydia, Ma. Lydia, kamu nggak percaya sama Mama? Hah? Perempuan itu sudah merebut Bimo dari Lydia, Ma. Dan kalau sampai Bimo mencintainya, kita nggak akan bisa memisahkan mereka, Ma. Sayang, coba kamu dengar Mama dulu ya. Tadi Mama sudah bicara dengan Tante Rosa. Berdasarkan hasil pembicaraan kami, Mama rasa kamu nggak perlu khawatir lagi, sayang. Tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Bimo pasti akan menjadi milik kamu sepenuhnya. Hanya butuh waktu 1 tahun. 1 tahun, Lydia. Segera setelah kuliahnya selesai, Bimo pasti akan menikahi kamu, sayang. Mama, waktu 1 tahun itu bukan waktu yang pendek. Apapun bisa terjadi dalam waktu 1 tahun tanpa kita duga, Ma. Dan perempuan itu. Lydia. Kita serahkan semuanya kepada Tante Rosa dan Om Hardi. Mereka pasti punya caranya. Kamu tahu kan, Bimo sangat sayang pada mereka. Apapun yang mereka minta, Bimo pasti akan menurutinya. Jadi kamu gak perlu khawatir, sayang. Sekalipun Bimo membangkang, mereka pasti akan memaksanya. Lydia, kamu masih ingat kejadian Arya dulu? Iya, Ma. Kamu pasti akan jadi pemenangnya, sayang. Bener, Ma? Iya, sayang. Terima kasih, Ma. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran Non. Non memang di sini, tapi pikirannya sedang ada di Jakarta, kan? Kalau seseorang sudah susah untuk dilupakan dari ingatan kita, itu artinya Non sedang jatuh cinta. Saya juga pernah mengalaminya, Non. Lalu menurut kamu, apa artinya ini semua? Ya, mungkin Non sedang jatuh cinta dengan Den Bimo. Jatuh cinta? Iya. Nggak segampang itu kita bisa mendefinisikan cinta. Pasti ada prosesnya dulu sebelum kita bisa mengenal apa artinya cinta. Sekarang saya lagi ingat aja sama dia. Mungkin itu yang dinamakan cinta diam-diam, Non. Tanpa terasa, tetapi kita sudah terperangkap di dalamnya.
Emang ada yang namanya cinta diem-diem? Non pikir cinta itu harus diomongin terus terang saja dan tumbuh dalam waktu yang cukup lama. Ingat Non, cinta itu seperti makhluk halus. Dia akan menembus ke dalam diri kita kapan saja. Dan dia akan masuk ke dalam pori-pori kita Non. Pokoknya Non, cinta itu ajaib Non. Ih, kamu nih ada-ada aja. Loh, kok Non gak percaya? Saya berani bertaruh, sebentar lagi Den Bimo pasti akan menyatakan cintanya sama Non. Enggak lah, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi mungkin aja dia deketin saya karena kasihan melihat keadaan begini. Tapi kalau jatuh cinta, memangnya mungkin. Berarti saya menang taruhan dong Non. Hah? Dengan begitu artinya Non sedang mengharapkan dia, iya kan? Enggak. Ma, Pa, Bimo harus berangkat sekarang juga ke Bandung. Jadwal kuliah Bimo padat banget nih, Pa. Ma, maafin Bimo ya. Karena Bimo nggak bisa tinggal lama di sini. Kenapa? Kenapa kamu buru-buru balik ke Bandung? Karena kuliah kamu atau karena perempuan itu? Mama nggak izinin kamu pulang hari ini. Karena masih banyak yang harus kita bicarakan. Bicarain apa lagi, Ma? Soal Lydia. Soal perempuan, saya bisa menentukannya sendiri kok. Lihat tuh Mas, berani dia nentang kita. Mama tahu apa yang terbaik buat kamu, Bimo. Lydia itu perempuan yang cocok buat kamu. Dan Mama sudah ngomong sama Lydia supaya dia mau menjadi pasangan hidup kamu. Ma, aturan konservatif Mama masih aja mau pakai sampai sekarang. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya lagi, Ma. Saya pergi dulu, Ma. Rio? Aku tahu, kamu pasti kaget kan dengan kehadiranku. Udah lama kan kita nggak ketemu, Lan. Tapi kamu jangan kira aku nggak terus mencari kamu. Mungkin hari ini aku bisa petik buah pencarianku, Lan. Kamu tahu dari mana kalau saya ada di sini? Nina teman kamu kan? Dia adalah sepupuku. Dia banyak cerita tentang kamu. Setelah kamu ninggalin kampus ini dulu, dan aku yakin kamu pasti kembali di sini. Dan ternyata aku bisa nemuin kamu kembali di sini dulu. Kamu mau ngapain lagi sih ketemu dengan saya? Aku mencintai kamu, Lan. Lupain saya kenapa sih? Kamu masih aja nekat ya? Berapa kali saya harus bilang sama kamu, lupain saya. Jangan ngarepin saya lagi. Kamu kan udah tahu bagaimana perasaan saya ke kamu. Ulan, beri saya kesempatan dong. Kalau saya mampu membuktikan kalau saya mencintai kamu, Ulan. Itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Pokoknya saya enggak, basi tau nggak semuanya. 3 tahun kita nggak pernah ketemu lagi, yo. Dan sekarang anggap saja kita juga nggak pernah ketemu. Lupain saya, bandel banget sih. Tidak, Ulan. Dengar. Saya masih mencintai kamu, Ulan. Dan hati saya tidak pernah berubah. Saya tidak peduli dengan masa lalu kita, Ulan. Lupain saya, lepaskan. Saya tampar kamu ya, saya tampar kamu, yo. Ulan, coba dengar saya, Ulan. Lepaskan saya. Roy, tolongin saya, Roy, tolongin saya, Roy. Tolongin. Lepasin. Apa ngomongin dia? Maksa lagi lo. Kayaknya gue baru lihat muka tembok lo. Lu sendiri ada urusan apa sama dia? Kalau gue jelas ada urusan sama dia. Gue cuma bilang aja sama lu ya. Lebih baik lo nggak usah gue campur deh. Nyolot lo. Hah? Ajak ribut. Sikat. Boleh juga ya tukang pukul lo. Oke, men. Gue nggak mau urusan sama lu. Tapi sama kamu, Ulan. Belum selesai. Gue akan terus cari kamu. Karena saya mencintai kamu. Kamu enggak kenapa-napa kan, Bulan? Enggak apa-apa.
Coba kalau ada si Bimo, bisa bonyok dia. Emang siapa sih dia, Wulan? Enggak kok, cuma teman aja. Makasih ya udah nolongin. Gak apa-apa lah. Gue jalan dulu. Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan, Mas? Benar kan apa yang pernah saya bilang? Bahwa Bimo itu beda sama Arya. Nggak ada cara lain, Ma. Untuk yang kedua kalinya kita harus menikahkan anak kita di saat mereka belum menyelesaikan studinya. Ini demi nama baik keluarga kita, Ma. Malu kita sama Lucy kalau sampai gagal pernikahan ini. Karena kita kan sudah menyanggupinya, Ma. Terus, kalau Bimonya nolak, gimana? Kita kan bisa paksa dia. Tapi sekarang kita lihat saja dulu perkembangannya. Kita beri kesempatan pada Bimo untuk mempertimbangkannya. Setelah itu, baru kita bicarakan lagi sama dia. Ya, saya setuju. Kita kasih Bimo waktu untuk dia berpikir dan menyadari kalau semua yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan dia sendiri. Ma, sebaiknya sekarang kamu telepon Lucy. Kamu beri penjelasan sama dia supaya Lydia tidak perlu khawatir. Masalah Bimo akan segera kita atasi. Ayo, Ma. Ya. Adit. Bagus nggak mobil yang Om beli? Hah? Ntar kapan-kapan Om ajak Adit ke toko mainan supaya kamu bisa pilih sendiri. Ya? Jangan lupa ajak Mama Adit ya. Kita kasih Mama Adit. Kita lihat yuk. Kamu kapan datang sih? Kok nggak bilang-bilang? Ini pasti udah bikin ganggu Om ya? Hah? Enggak kan? Saya sengaja cepat pulang karena saya ingin ketemu sama kamu. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Ya udah, kalau begitu kita masuk aja ke dalam yuk. Oke. Gendong sama Mama ya. Mama ya. Yuk. Dari kamu tuh tambah gendut deh. Berat Mama gendongnya, aduh. Dah, aduh. Mainannya kok banyak sekali. Siapa yang kasih? Hah? Omnya yang kasih ya? Bagus-bagus ya. Udah bilang makasih belum sama Om ya? Udah ya? Ya udah, kamu main lagi sini. Duduk. Iya, mau main mobil-mobilan ya? Oh iya, motornya. Ratna. Iya, Non. Adit, kamu tolong main sama dia ya, jagain dulu. Benar ya? Yuk ya, situ ya. Main yang ini. Sorry ya, saya cuma bawa mainan buat Adit. Buat kamu, saya lupa. Cowok tuh kadang-kadang emang suka gitu. Lupaan orangnya. Tapi ada juga sih yang gak pernah lupa. Walaupun itu udah lama banget. Maksud kamu? Bercanda lagi. Tadi katanya kamu mau ada yang disampaikan ke saya. Apaan sih? Kok kayaknya serius banget? Iya, ada satu yang penting yang ingin saya omongin ke kamu.
Ini beritanya berita baik atau berita jelek? Kalau berita jelek mendingan saya tutup kuping aja deh. Saya juga nggak tahu. Ini akan nyenengin kamu atau malah nyebelin. Tapi saya harus ngomongin ini ke kamu. Kamu ngomong aja. Saya akan menjadi pendengar yang baik buat kamu. Wulan, saya mencintai kamu. Dan saya ingin menikah sama kamu. Keputusan ini dari hati saya, Wulan. Saya serius. Tekad saya ingin menikah sama kamu. Enggak. Kamu jangan bercanda dong soal beginian. Wulan, apakah saya lagi kelihatan bercanda sekarang? Kamu tuh aneh ya. Tiba-tiba dengan gampangnya kamu bilang cinta sama saya, kamu ingin menikah dengan saya. Apa itu nggak aneh? Hah? Saya nggak ngerti deh kenapa kamu bisa senekat ini. Wulan, kamu tahu kan kalau saya orangnya nekat. Ini menyangkut hidup saya, Wulan. Dan saya harus menikahi kamu sebelum semuanya terlambat. Memangnya kenapa sih, Bim? Karena saya mencintai kamu, Wulan. Dan gak ada perempuan lain dalam hidup saya selain kamu. Segampang ini kamu memilih perempuan untuk dijadikan teman hidup kamu? Gak segampang ini, Bimo. Perlu proses yang panjang. Lagi pula saya belum kepikiran ke arah sana. Kamu tahu kan, Bim, saya perlu waktu yang banyak untuk memulihkan rasa sakit hati saya yang dulu. Dan saya rasa kamu ngerti itu. Apa itu artinya kamu menolak cinta saya? Kamu meragukan saya. Kamu gak percaya sama saya, Wulan. Niat saya baik. Jangan karena hanya waktu yang singkat kamu anggap saya ini main-main, Wulan. Enggak. Saya sungguh-sungguh ingin menikah sama kamu. Kamu mau kan, Wulan? Kamu mengerti keadaan saya kan, Bim? Saya ini ibu dari seorang anak. Saya nggak peduli, Wulan. Maaf, Bim. Saya harus menolak tawaran kamu. Gue tahu resikonya bakal kayak gini. Dan gue emang harus berani bilang ini semuanya ke Wulan. Gue ini sekarang terdesak, tau gak? Kondisi gue ini udah darurat banget. Gue bingung nih. Keterdesakan lo bukan berarti keterdesakannya si Wulan, Bim. Jelas dia shock gara-gara lo ngajak dia merit mendadak. Lagian lo perlu tahu, kemarin di kampus ada cowok yang maksa-maksa si Wulan. Apa? Cowok? Terus maksa gimana maksud lo? Maksa-maksa gitu deh. Cuma si Wulan sih ngindar. Kayaknya ada something wrong dengan mereka. Tapi gue dan anak-anak udah coba bantuin Wulan untuk ngusir tuh cowok. Jangan-jangan ayahnya Adit lagi. Hah? Adit? Siapa tuh Adit, Bim? Adit anaknya Wulan. Apa? Jadi si Wulan udah punya anak? Ya. Lo kenapa, Lin? Second hand dong. Dia emang gak merit. Tapi dia mempunyai seorang anak. Jangan-jangan cowok yang lo bilang itu mungkin pacar dia dulu yang pernah ninggalin dia.
Kayaknya kesempatan gue makin jauh nih untuk menikahi si Wulan. Andai mama dan papa masih hidup, mungkin hidup saya nggak akan sesulit ini. Karena kehilangan mama dan papa, saya jadi nggak punya pegangan. Saya sangat ceroboh dan lupa apa yang saya lakukan. Salah atau benar susah untuk saya bedakan. Juga saat keadaan seperti ini, pilihan yang sangat berat buat saya. Pa, Ma, saya jatuh cinta lagi. Cinta yang begitu cepat merasuki hati saya. Saya sendiri bingung, saya sendiri gak percaya. Tapi itulah yang terjadi. Dan yang lebih membingungkan lagi, laki-laki itu mengajak saya menikah. Ma, saya rindu sekali dengan kalian. Sejak kemarin, dia selalu mengunci diri dalam kamar. Tante sulit sekali menemuinya. Dia sangat terpukul kena pernyataan Bimo. Sikapnya berubah sejak itu. Tante harap dengan kedatangan kamu kemari, kamu bisa membantu dia untuk menenangkan dirinya. Iya, pokoknya sekarang Tante tenang dulu ya. Jangan panik kayak gitu dah. Ya, aku akan coba bicara sama Lydia. Dan semuanya aku harap akan baik-baik aja. Sekalian aku juga ada sedikit keperluan sama Lydia. Aku coba ke kamarnya dulu, Tante ya. Oke, silahkan. Tante harap kamu juga bisa membantu dia untuk menenangkan dirinya. Pasti, Tante, pasti. Ya? Halo, apa kabar? Kenapa sih baru nengokin aku sekarang? Nyesek tau gak ngadepin ini semua sendirian? Nguras air mata, sedih, bingung. Terus aku mesti ngomong sama siapa? Tembok? Dia. Bukan cuma kamu aja lagi sedih. Aku sendiri juga lagi kebingungan. Loh, tas ini memangnya kamu mau kemana dia? Yang bikin masalah sama aku tuh bingung. Dan aku harus pergi ke Bandung untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu akan pergi ke Bandung untuk menemui Bimo? Mungkin. Tapi yang pasti aku harus nemuin perempuan yang mampu merebut Bimo dari diriku. Hatiku itu kebakar, In. Aku pengen tahu perempuan macam apa sih dia. Pokoknya besok aku harus berangkat. Kamu yakin dengan cara itu akan berhasil? Ya seenggaknya aku bisa bilang sama perempuan itu kalau Bimo akan menikah sama aku. Mungkin dengan cara itu dia akan berpikir 2 kali untuk meneruskan hubungannya sama Bimo. Ya. Posisi kita sama dia. Perlu banyak pengorbanan untuk menunjukkan keberadaan kita ini. Masalah aku malah lebih kronis daripada kamu. Ya, dalam menghadapi tuntutan papa, tuntutan Arya juga. Besok aku akan pergi ke Paris. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk pergi juga? Ya, seperti tadi aku bilang. Tuntutan papa aku. Kalau aku nggak mengikuti keinginannya, bagaimana kecewanya papa? Tapi ada baiknya juga, In. Siapa tahu pulang dari sana kamu bisa benar-benar hamil. Gak mungkin dia. Gak mungkin. Kalau itu sampai terjadi, itu adalah suatu keajaiban. Karena dokter telah memvonis kalau aku mandul dia. Intan.
Aku merasa terpukul sekali dengan keberadaan ini, dia. Bim. Maaf Pak, Ada apa, Saudara Bimo? saya boleh keluar Pak. Saya udah selesai. Ini baru 1/4 jam. Coba kamu periksa lagi. Waktunya kan masih panjang. Saya nggak konsen Pak. Dan saya rasa ini sudah cukup. Apa ini? Tidak ada jawabannya ini. Enggak Pak. Saya cuma menumpang duduk di sini. Boleh kan? Oh, boleh. Tapi tidak asik kalau duduk tidak ada temennya. Mau minum? Ada teh panas, ada es jeruk, ada jeruk panas, jus juga ada. Maksa banget sih. Berisik tau nggak? Udah sana. Dibilang orang cuma mau numpang duduk di sini. Maaf Pak. Cuma bercanda kok. Ya. Nggak apa-apa, Bim. Nggak apa-apa. Mana mungkin saya bisa ngelupain kamu, Wulan. Tapi saya nggak fair banget. Saat pacar kamu yang dulu cari-cari kamu, saya malah ingin ngedapetin kamu. Mungkin dia ingin kembali sama kamu dan bertemu sama Adit. Pak, ngapain bengong? Pesanan saya mana? Memang tadi sudah pesan. Ya udah ya. Bawain saya soda gembir 1 aja Pak ya. Nah gitu. Sebentar. Saya buatkan dulu. Pada lihat si Bimo nggak sih? Di mana ya? Pada lihat nggak? Di kantin kali. Ya udah deh, thank you ya. Lo percaya dia punya anak? Kalau lo gimana? Gue sih nggak yakin. Tau dari mana lo? Badannya masih mengkel gitu. Mata lo aja tuh yang mesum. Emang kalau udah punya anak, kudu gimana? Ya nggak mungkin semua kayak gitu lah. Mim, apa-apa yang udah lama nggak dipakai pasti masih mulus. Si Wulan kan buatan Cibaduyut. Namanya sepatu. Sama. Ayo. Bim, kamu marah ya sama saya? Gara-gara saya, kamu jadi keluar dari ruangan yang lagi ujian.
nggak ngisi jawabannya lagi. Bimo, kamu kenapa sih? Kamu jawab saya dong. Kamu masih kecewa ya gara-gara saya menolak ajakan menikah kamu? Bimo, kasih saya waktu. Kamu tahu sendiri kan, Bim, menikah itu nggak bisa buru-buru dan nggak gampang. Apalagi dalam keadaan saya seperti ini. Perlu persiapan dan perlu keyakinan, Bimo. Mulan, kamu gak usah pikirin itu lagi deh. Saya juga udah setengah hati kok. Kemarin ayahnya Adit nemuin kamu kan. Dan saya pikir dia ingin kembali sama kamu. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini. Papa pikir 2 minggu cukup untuk kalian bermain cinta. Kalau perlu habis-habisan. Papa tidak mau dengar kalian pulang dengan misi yang gagal. Kami nggak bisa janji, Pak. Saya nggak bisa mastiin begitu pulang Intan bisa langsung mengandung. Kamu jangan pesimis begitu, Arya. Belum-belum sudah menyerah. Ya, karena pembahasan Papa kan itu saja. Dan itu membuat kami tertekan, Pak. Biarkan kami berusaha. Dan tidak perlu diomongin terus, Pak. Loh, pantas kan kalau Papa menuntut kalian? 3 tahun Papa menunggu dengan sabar. Kalian juga harus ngerti. Jangan-jangan memang kondisi kamu yang membuat Intan tidak hamil-hamil juga. Terbuka aja, Arya. Supaya Papa bisa membawa kamu ke dokter ahli dengan teknologi canggih di Amerika sana. Sudah Pak ya. Pokoknya Papa berdoa aja. Sekarang kita berangkat dulu ya Pak ya. Oke? Iya. Oke? Ya Pak. Bye. Ayo pergi dulu, Pak. Ya. Ya. Papa kamu pikir bikin anak itu dari terigu apa? Kamu dengar sendiri kan, Intan? Begitu melecehkannya perkataan papamu. Masa papamu mencurigai kondisiku sebagai penyebab kamu tidak hamil? Semakin stres aku mendengar tuntutan papa kamu itu. Jangan hanya karena dia memberi hadiah kita pergi ke Paris, lalu itu menjadi utang kita pada dia. Dan tuntutan papa kamu itu harus kita bayar sebagai imbalannya. Bukan begitu, Intan, bukan. Ini menyangkut perasaan. Perasaan, Intan. Kamu bisa diem kan ya? Ini sih bukan bulan madu namanya, tapi bulan yang kelabu. Pak, kita ke Kemang dulu ya. Baik, Pak. Kita pamitan dulu sama Mama dan Papa. Kamu bisa ngerti kan? Tunggu. Saya nggak ngerti deh maksud kamu apaan. Wulan, kamu jangan pura-pura nggak ngerti deh. Sebenarnya udah jelas sekarang, Wulan. Kemarin dia datang menemui kamu kan? Saya nggak mau jadi pengacau di antara kalian, Wulan. Karena adik membutuhkan figur seorang ayah. Maksud kamu Rio? Siapapun namanya, Wulan. Wulan, saya menghargai kalian. Dulu kamu dan dia pernah saling mencintai kan? Dan Adit lahir sebagai buah cinta kalian. Dan sekarang dia ingin kembali sama kamu. Saya bisa mengerti kok, Lan. Enggak. Kamu salah paham, Bim. Itu cuma cerita lama dan nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Sekarang pada kenyataannya kamu punya perasaan kan sama saya? Jangan kamu hilangkan perasaan itu hanya gara-gara prasangka buruk kamu, Bim. Saya akui. Saya juga sayang sama kamu.
Bim. Bin, kayak Sulan nyariin lo tuh. Udah ketemu belum? Udah kok. Dan mulai sekarang gue gak mau ketemu sama dia lagi. Tapi kayaknya lo gak bisa nyuekin dia kayak gitu aja, Bim. Tuh, lihat gerombolan itu. Bim, cowok itu yang kemarin maksa-maksa si Wulan. Peduli apa gue sama dia? Itu urusan si Wulan. Dan mulai sekarang, kita nggak perlu ikut campur. Ngerti? Nggak gitu, Bim. Kemarin, Wulan aja tuh ngerasa keganggu sama dia. Gua rasa hari ini lebih parah lagi. Ya nggak? Lihat tuh. Dia tuh buat teman-teman kayak gitu, Bim. Teman-teman. Sekompi juga gue nggak takut. Bimo! Kamu kemana aja sih? Saya cari-cari. Wulan, sebaiknya kamu cepat temui dia. Dia udah lama tuh nungguin kamu. Bim, kamu harus tolongin saya. Saya nggak mau ketemu sama dia. Gimana pun resikonya, kamu harus nemuin dia. Dia bukan ayahnya Adit, Bim. Bukan dia. Kamu harus tolongin saya, cepetan, Bim. Dia cuman cowok yang mengejar-ngejar saya, tapi dia bukan ayahnya Adit. Dia bukan ayah dari anak saya. Wulan! Wulan, saya perlu bicara sama kamu. Mau ngapain lagi sih kamu? Bimo, tolongin saya, lepasin! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.